Kalau saya Pak Prabowo nggak bicara masalah tanpa oposisi. Nggak, dia tidak. Dia dalam konteks pidato yang kemarin ya. Pidato yang kemarin itu seperti apa yang dikemukakan Ustadz Margarito ini, dia mencoba keluar dari yang ada yang sekarang ini. Kalau mau pendekatan agama itu, modoratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa yang diinginkan di pemilihan langsung juga tidak tercapai. Kan pemilihan langsung ini kan diharapkan betul ada keterhubungan langsung antara rakyat memilih dengan pemimpinnya. Sehingga pemimpin ini sadar betul akan mensejahterakan rakyatnya karena ada kontrak langsung. Yang inilah yang tadi saya kemukakan itu di luar faktor atau preambel ini, di luar hitungan oleh para yang merubah undang-undang dasar kita ini, termasuk Apan Gapar itu. Ya kan? Dia membayangkan ini dengan ini indah lah, kalau pemilihan langsung itu indah betul kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mas Tumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia, ya, juga teman-teman kita para diaspora terus menyaksikan acara kita. Ini kita akan diskusi lagi satu topik yang sangat menarik. Ini pidato Bapak Presiden kita Prabowo pada saat ulang tahun Partai Gerindra, menyebut tentang demokrasi kita, gitu. Demokrasi ala kita, demokrasi ala Indonesia. Bagaimana ini? Kita akan bahas tentang topik ini dengan dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya keahliannya dalam hal soal demokrasi dan politik. Pertama, Pak Margarito Kamis ya, dan pengamat selain juga ahli hukum tata negara gitu ya. Nah, begitu juga Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, dan juga pakar hukum tata negara juga. Ini kita baru bicara tentang demokrasi ala kita. Ini kira-kira menurut Pak Margarito gimana nih? Ya, kalau kita dengar-dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tampaknya gitu ya. Tampaknya, ini kan kita duga ini. Tampaknya yang dia maksudkan dengan demokrasi ala kita itu demokrasi non oposisional. Ada harmoni gitu ya. Lalu itu satu. Yang kedua, terlihat beliau menghendaki dalam rangka itu agar cara kita menemukan pemimpin politik negara, dalam hal ini presiden, bupati, wali kota, gubernur, udah deh jangan kayak sekarang, jangan pilih langsung. Karena memang itu kita tidak usah bicara dalam filsafat gitu ya. Memang itu sudah rasa sendiri gitu ya. Memang kalau pemilihan langsung di bawah itu, katakanlah kalau ada dua pasangan, pasti terjadi perbelahan kan? Ada yang dukung sana, ada yang dukung sini kan? Pasti itu. Bagi orang-orang yang sudah sangat educated dan bagi mereka yang sudah sangat paham, biasa aja tuh. Kayak kita gini biasa aja tuh. Makanya kan beliau dukung Anies, saya dukung Prabowo, biasa aja tuh. Teman-teman jadi Bang Kanda segala macam, kan di sana di Anies tuh kita fine-fine aja tuh, tidak ada masalah. Di bawah ada orang yang dari sekarang itu tidak bisa silaturahmi karena beda rute itu. Nah gitu loh. Memang akan ada lob yang kayak begitu, leg-leg kayak begitu selalu ada. Tapi kalau kita menemukan cara lain yang tidak ada legnya, kenapa tidak? Di Amerika pun yang katanya negara yang sudah semua edukasi tinggi terjadi juga. Pasti pembakaran, keributan, kerusuhan bahkan. Itu DPR. Ini bakar ujung Trump tuh. Iya, waktu Trump itu awal tuh kan. Akhirnya yang akhirnya dia dianggap sempat diadili Trump. Dia diadili. Hampir masuk penjara ya. Ya, udah masuk penjara. Udah masuk nggak lama gitu. Udah dihukum. Iya. Sudah dihukum gitu ya. Tapi menarik nih kalau misal tadi demokrasi ala Prabowo atau ala kita yang disebut oleh Prabowo tadi itu tanpa oposisi, itu secara common sense kan paradok gitu. Gimana? Kalau saya Pak Prabowo nggak bicara masalah tanpa oposisi. Nggak, dia tidak. Dia dalam konteks pidato yang kemarin ya. Pidato yang kemarin itu seperti apa yang dikemukakan Ustadz Margarito ini, dia mencoba keluar dari yang ada yang sekarang ini. Kalau mau pendekatan agama itu, modoratnya lebih besar daripada manfaatnya.
apa yang diinginkan di pemilihan langsung juga tidak tercapai. Kan pemilihan langsung ini kan diharapkan betul ada keterhubungan langsung antara rakyat memilih dengan pemimpinnya. Sehingga pemimpin ini sadar betul akan mensejahterakan rakyatnya karena ada kontrak langsung. Yang inilah yang tadi saya kemukakan itu di luar faktor atau variabel ini, di luar hitungan oleh para yang merubah undang-undang dasar kita ini. Termasuk Apan Gapar itu, ya kan? Dia membayangkan ini dengan ini indahlah kalau pemilihan langsung itu indah betul kayak gitu loh. Rakyat itu berdaulat, rakyat bisa menggunakan. Pertanyaan apa betul? Itu kan yang beberapa menit. Apa betul rakyat berdaulat dalam waktu dia masuk memilih? Ya tadi itu. Asal usulnya nanti minta tolong beliau itu. Yang namanya rahasia pada memilih ini. Ini dari mana asal muasal? Ini Ustaz. Asal muasal rahasia gitu. Apa sih ceritanya gimana? Katanya bukan langsung lah. Ceritanya gimana? Kenapa itu gitu ya? Ini kan pernah terjadi dalam sebuah peristiwa di satu entitas politik di abad-abad sampai dan abad ke-13 itu gitu ya. Sebelum abad pertengahan lah ya? Iya, sebelum abad pertengahan itu. Dalam pemilihan beberapa pemimpin pada salah satu keagamaan lah ya. Keagamaan gitu ya. Dan itu karena terjadi konspirasi, terjadi rivalitas yang apa segala macam. Rivalitas itu karena preferensi teritori dan segala macam, akhirnya nggak bisa itu. Nggak bisa dipilih-pilih. Pada terakhir itu sampai tertunda pemilihan itu selama 3 tahun dari 1268 sampai dengan 1271 baru dilakukan pemilihan. Karena itu supaya tidak ketahuan, dirahasiain. Dirahasiain karena ada konspirasi, ada persaingan, ada kekerasan dan segala macam. Tapi kalau misalnya dirahasiakan begitu kan, ya kalau itu Pak Eri juga terjadi sebelum Romawi, itu kan Romawi ya. Romawi. Ini Yunani pemilihan namanya konselor. Konselor juga seperti itu, konsul itu. Itu di Yunani kuno itu juga seperti itu. Seolah-olah tertutup, tapi mereka atur di belakang. Mereka atur di belakang. Dancing around the egg. Begitu, muter di belakang. Artinya penyelenggara pemilunya gitu. Juga di bawah sana itu. Yang kita praktekkan ini. Itu kan yang kita temukan sekarang kan kemarin-kemarin itu kan. Jadi kalau di sana tuh ada namanya, di masa itu ada namanya apa itu ya? Kalau sekarang kan ada namanya tim relawan dan segala macam sukses itu ya gitu ya. Di Amerika Serikat itu, nah itu kemarin terjadi sebenarnya di kita ini. Ya. Kalau di Amerika Serikat itu dalam pemilihan presiden itu walaupun ada popular vote dan elektoral, tapi di popular vote ini juga penting kan karena menentukan wakil kan, elektoralnya gitu. Di Political Action Committee dan Super PAC dan Super PAC itu mereka kan mesti dapat dana tuh. Kalau nggak gimana caranya? Nah mereka ini kan bikin berbagai macam kegiatan untuk mempromosikan orang yang mereka dukung. Dengan naik dana gitu. Nah, cari dana. Fundraisingnya. Pujian donasi dan segala macam itu. Nah di tahun 2010 itu ada United Citizen. Itu menantang membuat PAC, Political Action Committee, untuk menyerang Hillary Clinton. Nah, lalu FED ya, Federal Election Commission itu melarang. Anda ini bertentangan dengan aturan pemilu gitu ya. Mereka bawa perkara ini ke Mahkamah Agung, judicial review itu aturan itu. Dan juri Mahkamah Agung itu dinamakan pemberian uang itu sama dengan ekspresi hak berbicara. Sama konstitusionalitasnya. Jadi memberikan donasi baik individu maupun korporasi tanpa batas itu adalah bentuk konkret salah satunya dari kebebasan berekspresi. Ini luar biasa jadi masalah. Jadi heboh di Amerika Serikat itu karena begitu 4 hakim yang menolak putusan itu mengatakan ini orang yang mendukung apa menyamakan pemberian uang dan hak konstitusional ekspresi itu. Ini nggak ngerti bahwa ini oligarki ini yang menyedihkan ini. Anda itu berarti memberikan kartu konstitusional kepada oligarki mengarahkan negara ini karena mereka lah yang kasih duit. Iya. Begitu. Bos, kalau tidak ada waktu, baca buku Anthony Sutton.
Wall Street making Wall Street and rise of the Hitler. Ente tahu IG Farben kasih berapa, Ford kasih berapa, ini kasih berapa para Hitler. Jadi Hitler itu dibentuk oleh orang Amerika, oleh oligarki Amerika. Ada bukunya itu. Ditulis oleh Profesor Anthony Stern. Begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi benar sekali itu. Pemilih masuk dalam kontak suara, dalam bilik suara. Keluar. Habis itu dan terlepas. Selesai. Hanya beberapa menit. Dia berkuasa sebagai orang yang pemegang kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Dia berkuasa dalam 10 detik. Atau 1 menit atau 2 menit. After itu dan selesai. Itu yang mengilhami Carl Schmitt. Carl Schmitt ya, dalam bukunya itu teologi politik, political teologi di Jerman 1920 itu. Dia bilang enggak, sama bilang rakyat berkuasa enggak. Elemen penting dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan sesungguhnya adalah siapa yang buat keputusan konkret dalam keadaan penting. Makanya Hitler ini menjadi fondasi salah satunya. Dia dorong Hitler itu jadi Führer itu kan. Dia bilang nggak ada tuh kekuasaan rakyat. Kan kalah sebenarnya kan partainya Hitler kalah. Siapa bilang nggak? Yang menang ya di. Siapa yang bilang rakyat yang bikin keputusan? Nggak ada tuh. Presiden yang bikin keputusan. Jadi presidennya yang pemegang kedaulatan tertinggi. Begitu. Tapi dalam rangka kita bicara mengenai demokrasi ala Indonesia ini, pasti bukan itu yang kita maksud. Pasti bukan itu gitu. Tetap saja mesti ada musyawarah. Nah, dia. Kita mesti bicara dulu. Bicara itu yang Ustaz, itu yang saya kira yang dirumuskan betul oleh the Pandix-Paren kita dalam merumuskan demokrasi ala Indonesia itu. Itu yang sebenarnya ingin dikemukakan oleh Pak Prabowo gitu. Kenapa dalam proses pemilihan ini ada hikmah dan kebijaksanaan. Pemilihan langsung itu tidak ada hikmah dan tidak ada kebijaksanaan. Karena kalau kita memilih melalui formula yang disediakan oleh para bapak pendiri bangsa kita ini ya, Bung Hatta, Bung Karno, Gus Salim dan semuanya. Dan semuanya orang-orang tua ini ya. Ini kan berlangsung dalam situasi yang asik, kita duduk bicara, kita berundi, kita bicara sebagai orang-orang terhormat, bicara sebagai orang-orang dewasa. Ya betul, begini dong, asik kan itu. Tapi itu tidak mungkin dan makin kita peroleh dalam formula yang ada sekarang ini. Kalau gitu kelihatannya itu yang kedua. Yang ketiga, saya termasuk orang yang betul-betul tidak bisa menerima secara konseptual kalau orang mengatakan bahwa pilkada pemilihan presiden dilakukan oleh MPR itu lalu tidak demokratis. Sama sekali saya tolak argumentasi itu. Why? Kenapa? Karena pada waktu perdebatan, saya bikin perbandingannya. Pada waktu perdebatan mengenai cara mengisi jabatan presiden, pada waktu orang-orang bikin konstitusi Amerika Serikat 1987 itu, mereka memperdebatkan 2 cara. Apa tuh? Popular vote and electoral vote. Gagasan electoral vote itu sudah muncul pada bulan Juni oleh William Patterson. Sudah dibilang begitu. Apa poinnya? Ya, orang bicara republik, orang bicara mereka mempertimbangkan pilih secara populer atau melalui perwakilan elektoral. Dua-duanya dipertimbangkan. Dan akhirnya kan tidak ada kompromi itu, tidak butuh dua-dua itu. Karena saya bilang udahlah, langsung aja lah. Saya bilang itu banyak sekali itu kurangnya itu. Udah kalau gitu langsung aja. Ada juga kekurangannya. Kompromi, ada popular vote, ada electoral vote kan? Makanya mereka bikin electoral college tuh. Nah itu kompromi. Oke, kalau gitu kalau misalnya dulu kan waktu awal-awal reformasi ada paket politik, 5 paket undang-undang politik. Apakah demokrasi kita yang dimaksud Prabowo itu kita akan mengubah ke situ? Ada kan sudah dicoba. Sebenarnya kita kan mengalami perubahan-perubahan dan apa namanya try and error lah ya. Revisi lah. Dua institusi yang paling valid punya jemaah, punya umat yang terbanyak itu nggak bisa kita menyatakan ini fakta.
fakta sosial. NU Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah. Suka tidak suka. Suka atau tidak suka, ini bukan masalah sara. Suka tidak suka. Dua institusi ini tentu melalui kajian. Saya waktu itu masih DPR itu. Bahwa kajian bahwa lebih banyak mudaratnya pemilihan langsung ini. Mereka melakukan kajian. Pada waktu yang bersamaan, itu SBY memerintahkan juga kepada Gumawan Fauzi, coba dilakukan kaji. Pemilihan langsung ini lebih baik atau lebih bagus? Karena pada waktu itu Pak Ustadz, seluruh bupati dan gubernur itu mengadu kepada SBY. Saya masih ingat, Pak, kalau kami ini berhenti kami jadi bupati, berhenti kami jadi gubernur, kami ditangkap semua ini. Ya kan dianggap tadi dari uang rakyat tadi. Kenapa? Karena mekanisme kita membutuhkan uang banyak proses pemilihan tadi. Itu pemilihannya Kalau kata Pak SBY, Gumawan Fauzi buat kajian, dilakukan kajian itu. Hasil kesimpulan kajian itu, pemerintah menyatakan harus dirubah sistem pemilihan ini. Itulah dilakukan usul inisiatif perubahan pemilihan itu oleh Gumawan Fauzi langsung Mendagrinya dari pemilihan langsung menjadi pemilihan yang tidak langsung. Kita ketok palu, tok. Yang menolak siapa? PDIP. Kenapa yang menolak PDIP? Bukan menolak gagasannya dalam kepentingan pragmatis. Karena pemilihan presiden sudah selesai. Pemilihan DPR sudah selesai, ya, pemilihan ini belum. Ini presiden dimenangkan oleh Jokowi. Pemilihan DPR mulai DPR pusat sampai DPR dimenangkan oleh koalisi merah putih. Nah, ini bahaya kita kata ini. Itu akhirnya PDIP nolak mati-matian. Cuma adu argumentasi. Tidak adu argumentasi. Mentok itu sampai tengah malam. Lobby sana, lobby sini. Gimana? Kayak tadi, kompromi. Akhirnya tetap diambillah dengan pemungutan suara. Voting. Kalah. Yang tetap menginginkan pemilihan kepala daerah langsung ini. Karena pada waktu itu hanya PDIP saja. Ada beberapa partai gamang. Ya, gitu. Diketok palu. Ingat nggak? Pada waktu itu SBY masih di luar negeri. Maka ada anekdot. Padahal di walk out dengan all out. Kami mendapat perintah KKB ini harus walk out, padahal disuruh all out. Maka kami keluar. Yang ya Sona teriak-teriak malam-malam merasa ditipu kayak gitu sampai tengah malam itu. Keluar kan, ketok palu sama SBY. SBY pulang, ngoceh-ngoceh ini lembaga survei. Wah ini nggak demokrasi, ini kembali jarum mundur. SBY mengeluarkan perpu. Itu ujungnya ya. Perpu harusnya perpu itu ditolak. Tapi komposisi DPR-nya sudah mengalami perubahan, sudah masuk infiltrasi. Ini mulai kejahatan politik pertama dilakukan oleh Jokowi, menggarpol partai-partai yang ada. Bolehlah terjadi dua pengurus ganda tadi. Golkar dan P3. Beliau ini jadi ahli DPR seperti itu. Dia acak-acak mulai. Betul. Terjadilah akhirnya diacak-acak Jokowi ini terjadi perubahan konstelasi yang ada di parlemen. Akhirnya tetap dikabulkanlah gugatan itu. Langsung pemilihan langsung itu sejarahnya Pak Edi. Padahal hasil kajian lembaga Muhammadiyah, hasil kajiannya NU, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri tidak langsung. Ini buruk, sangat buruk sekali. Jadi itu yang diinginkan menurut saya. Itulah. Tapi Pak Prabowo kan tidak memaksakan kehendaknya. Dia panggil pimpinan-pimpinan partai. Coba dipikirin kayak gitu loh. Dan saya rasa kalau kita sebagai partai kan Mas Umi jelas sikap kita. Kita tetap menginginkan pemilihan tidak langsung. Kenapa? Di dalam pemilihan tidak langsung ini ada kearifan dan kebijaksanaan. Bisa saja orang itu tidak populer, tapi dia punya jiwa kepemimpinan, keamanan, dia bisa tampil seperti itu. Kita bisa identifikasi. Betul. Kita bicara. Kita bicara baik-baik gitu ya. Kalau kita mentok di mentok pilihan pagi, mentok sampai ya kan duhur kita mesti istirahat. Kita sholat dulu, pikiran, berdebat lagi. Mentok asal kita sholat lagi. Ada lagi energi baru sekarang lagi. Berdebat lagi nggak apa-apa. Memang isinya tetap perdebatan. Nanti maghrib istirahat lagi tuh, ngomong lagi. Gitu. Ya sekarang kayak dulu kita
Ya kira-kira begitu. Jadi ada pertukaran gagasan, pertukaran pikiran, pertukaran ide yang hebat sekali berlangsung. Ya itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, orang-orang yang ya bukan wise man juga, tetapi pasti bukan kebanyakan orang. Bukan ya, Ustaz, saya melihat menyambung apa yang dikemukakan oleh Bung Karno. Dilihat aja di Risalah. Bung Karno menyatakan, karena kita membutuhkan di samping orang yang dipilih, ini komposisi MPR, harus juga dipikirkan orang-orang yang punya arif kebijaksanaan yang tidak mungkin ikut pemilu. Tapi kita membutuhkan dia. Itu sebabnya ada utusan golongan. Itu golongan dan utusan yang tidak pilih itu ikut, siapa tahu pikiran-pikiran itu keluar dari mereka gitu loh. Dan itulah kita. Iya. Itulah Indonesia. Ya, gitu. Sesuatu yang tidak ada di sana. Begitu ya. Tidak ada di sikir, tidak ada menang-menangan, tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling kecil. Begitu ya. Di paling besar sampai pada masa itu kau berkorban sedikit deh. Begitu ya. Umat Islam, tidak usah tulis itu syarat jadi presiden itu orang Islam. Tidak usah tulis karena itu. Tapi kalian kan banyak nih. Menang. Kalian pasti menang. Tidak akan orang lain menjadi presiden. Kalau kita lihat. Enggak loh. Bicara dan keluar kan. Wise man-nya gitu. Iya, seperti itu. Benar kan? Iya. Ada itu dalam pasaran pada waktu itu tuh bahwa yang menjadi presiden itu mesti orang Islam. Kan tidak ada. Karena Bung Karno bilang begitu. Padahal tokoh-tokoh Muslim pada waktu itu juga berkas kencang gitu. Pakai apa usia agama Islam. Tapi akhirnya bicara. Itu kan sudah menunjukkan apa sesuatu yang positif dalam kegiatan kita. Ada kebijaksanaannya. Ada kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Betul. Dalam Indonesia. Kebijaksanaan itu dilakukan oleh mayoriti. Nah, biasanya begitu. Mayoritas yang memberikan kebijaksanaan gitu loh. Kalau kita menang-menangan, kayak boleh. Jadi kalau mau berdasarkan demokrasi yang liberal itu kami menang. Kita berapa puluh persen selesai. Nah, kalau zaman sekarang kepala daerah atau mungkin juga presiden, kalau perlu orang-orang wise man tadi yang punya kebijaksanaan yang luar biasa, kan biasanya tinggal dipanggil aja tuh, nggak perlu masuk misalnya tinggal dipanggil, misalnya NU datang, Muhammadiyah datang, beri masukan. Itu yang Pak Eri, yang hilang tulisannya hari ini, saya baca tulisannya Yudi Latif. Yang hilang itu adalah kenegarawan kita. Hikmah dan kebijaksanaan itu yang hilang. Iya. Gitu loh. Yang muncul sekarang ada politisi sesaat. Politisi. Yang muncul ini kan nggak bisa. Ini kan kalau mau ditarik adalah pokok persoalannya di sistem politik kita. Baik itu sistem pemilu, sistem kelembagaan kepartaian kita, itu semuanya ujungnya di sini. Kan ada orang yang belum tahu kapan-kapan nggak pernah di kader partai, tiba-tiba menjadi ketua umum partai hanya dalam waktu hitungan menit gitu. Karena ada kebetulan anaknya Jokowi gitu loh. Betul. Ada uang gitu. Dan itu nggak sehat untuk berbangsa dan bernegara begitu ya. Dan apapun itu gitu ya, kita memerlukan kepemimpinan. Begitu ya. Karena itu menurut saya Pak Prabowo mengeluarkan gagasan itu gitu ya. Dan akan jauh lebih hebat kalau misalnya dia membebaskan partainya gitu ya, semua orang di dalam partainya itu untuk membuat semacam daftar inventarisasi dulu lah. Atau semacam Gerindra punya standing konsep mengenai pemilihan ini loh demokrasi kita, ini loh pemilu yang demokrasi kita itu begini. Kayak Bung Karno kan, Bung Hatta kan lulus demokrasi kita. Lalu demokrasi kita itu kira-kira bentuknya begini. Karena jangan salah loh, secara konseptual Anda tidak menemukan bentuk konkret dari demokrasi kan? Demokrasi bentuknya apa? Karena itu Amerika sampai sekarang muter. Karena ada bentuk konkretnya. Karena itu kita harus memberikan isinya. Dalam memberikan isi itulah kita masukkan nilai-nilai kita. Nilai kita apa? Nilai gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, begitu ya. Yang semua yang membuat bangsa kita ada di titik ini sekarang ini. Yang lebih menurut saya akan bagus kalau Pak Prabowo misalnya mengeluarkan buku kecil, tentang demokrasi kita, demokrasi yang dia maksud. Dia memberikan isi begini loh. Biar jadi perdebatan nggak apa-apa.
jadi perdebatan. Sebagai pengantar perdebatan. Seperti Bung Hatta pernah menulis demokrasi kita. Bukti itu. Dan itu saya yakin Pak Prabowo mampu ya. Kan banyak think tanknya juga. Dia kan pembaca yang iya, dia sendiri. Beda dengan yang lalu. Oh, itu jauh. Kan bacanya Doraemon. Bacanya Doraemon. Intinya waktu duta besar Menteri Pertahanan Prancis kalau tidak salah ke rumah yang dia bawa ke rumahnya di Hambalang itu kan melewati perpustakaannya punya kan banyak banget gitu betul jadi orang pasti orang pembaca setiap pergi ke negara-negara dia cari toko buku. Kemarin kalau nggak salah dia ke India juga tempat India itu memang Ustaz udah pernah belum Ustaz ke India? Saya pernah di India itu di Delhi ada tempat bursa buku. Luar biasa itu. Gede. Pada saya masuk itu, buku itu luar biasa banyaknya. Jadi wajar juga kalau lihat setiap gang itu di India itu ada profesor. Memang tradisi literasi mereka itu luar biasa ini. Ustaz, tapi Pak Erik, saya mau bilang satu lagi ini. Terilhami dari apa yang baru saja beliau bilang gitu ya. Bisa enggak dalam kerangka gasan besar demokrasi kita itu tadi, demokrasi ala Indonesia itu atau kita semua jangan demokrasi kita itu, beliau transform untuk mencapai itu atau itu memiliki bentuk lalu beliau transform dia dalam ke dunia pendidikan. Misalnya, dia ini pasti dan kita ini kita bertiga ini pasti dulu itu kita pernah diajarkan budi pekerti. Di sekolah. SD. Dulu itu kita juga diajarkan belajar mengarang. Misalnya gitu ya. Mari belajar mengarang itu. Dan itu hilang. Andai ini mau bilang apapun tentang demokrasi, yang tidak bisa Anda hilangkan adalah relasi antar manusia. Relasi antar manusia yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budi pekerti yang tidak bisa diganti dengan AI. Tidak bisa diganti dengan duit. Tidak bisa. Sama AI tadi ya. Dan disitulah menurut saya, betulnya kalau misalnya Pak Prabowo itu memiliki waktu, ya udah tidak usah bayar. 10 baru gitu. Ini loh konsepsi gua, ini loh konsepsi saya mengenai demokrasi kita. Lalu silakan jadi perdebatan, biji perdebatan bagus, nggak apa-apa. Sama kayak perdebatan kemarin menjadi isu rame, tak kalah dia mengatakan, hidup Jokowi. Itu. Jadi ada yang lebih mendasar saya kira Pak Heri. Kenapa ada di dalam di MPR kita itu ada utusan daerah, ada utusan golongan. Kalau tidak salah, utusan daerah ini itu memang dimaksudkan pada waktu pembentuk Undang-Undang Dasar. Ini kan negara bukan negara hampa. Berdiri Indonesia ini kumpulan-kumpulan dari kesultanan-kesultanan yang ada. Di beliau ini aja di Maluku Utara itu masih ada 3 sultan. 3 sultan. 4. Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacaan, Kesultanan Tidore, Jelo. 4. Yang mereka berkuasa dan berdaulat penuh. Di tempat saya ada Kesultanan Palembang yang berkuasa, yang itu yang hilang. Ini hilang memang zamannya Orde Baru. Karena Undang-Undang 5 tahun 74. Undang-Undang pemerintahan daerah. Jadi mau diseragamkan semua itu. Dulu kan ada anekdot ya waktu belajar itu. Orang di Papua diajarkan ini Bapak Budi. Ada di Papua nggak ada Budi. Ini menarik. Pak Heri. Apakah yang Ustaz? Apakah kenyataan historik yang terverifikasi secara objektif bahwa kerajaan-kerajaan mendahului Republik ini sebelum akhirnya jadi Republik ini, tidakkah pantas Republik memberi tempat misalnya utusan golongan, utusan daerah yang tahan kepada dia soal kekitaan belonging diri tidak rasional tidak rasional ala kita ini, demokrasi ala kita gitu kan. Kalau demokrasi kan pilih-pilih gitu. Tapi kita ini begini dan kita ingin memberi bentuk dengan cara kita, sehingga yang ada alasan. Dulu Tidore bisa-bisa, Kesultanan Tidore, Sultan Buku, habis-habisan memerangi Belanda, begitu ya, dan begitu. Dan semua kesultanan yang memberikan andil dalam proses keindonesiaan kita, kita beri dia tempat. Sehingga ada istimewa. Dan sudah memang bisa ada yang kayak begitu juga. Jadi, Kesultanan Tidore, setiap di MPR itu
ada wakil dari Kesultanan Tidore satu orang. Ya. Siapa dia? Urusan mereka. Urusan dia. Ada wakil dari Kesultanan Ternate satu orang. Siapa dia? Terserah mereka. Ada wakil dari Kesultanan Jelo. Siapa dia? Terserah. Ada wakil dari Kesultanan Bacan. Siapa dia? Terserah. Ada wakil dari Kesultanan Palembang. Siapa dia? Terserah. Itu cara Republik memberi hormat, membayar hutang. Membayar hutang. Pertanyaan terakhir. Dan itu juga terjadi sekarang. Tidak hanya di Indonesia. Itu terjadi di belahan dunia. Itu yang disebut indigenous people. Itu yang ribut kemarin di parlemennya Australia. Parlemennya New Zealand. Yang anak perempuan yang luar biasa itu kan menjadi sangat viral di dunia. Yang menggunakan tarian asli mereka. Karena mereka menolak hak-hak prerogatif suku asli itu mau dihabiskan oleh parlemen melalui undang-undang itu. Itu perlawanan mereka itu. Apa begitu? Ya. Itu menariknya pertanyaan terakhirnya ini. Artinya sistem politik Orde Baru kemarin yang menghargai. Lebih cocok. Dia bertanggung jawab dia. Nah itulah makanya saya tidak tahu nanti Ustaz mau koreksi gitu. Orang-orang bijak bilang jangan ambil keputusan ketika marah. Ya. Jangan Anda dibimbing oleh nafsu marah untuk mengambil keputusan. Jadi begini sekarang, jangan-jangan dia diam-diam dulu dia bisa salah kemarin. Salah ternyata kayak gini. Begitu ya. Begitu itu jangan. Ada banyak begitu hal baik cuma karena kita emosi, jadi busuk semua. Di belakang begitu, jangan salah. Gimana baru boleh terjadi? Iya, reformasi salah waktu itu ya. Maka ajaran agama itu menyatakan kita itu tidak boleh berlaku tidak adil kena kebencian kita. Itu ayat Quran loh. Berlakulah adil kamu pada musuhmu. Jadi ini memang kita memang kena kebencian yang luar biasa dengan orde lama, orde baru. Orde lama dulu. Orde lama maka kita semua yang bersifat anasir orde lama basmi. Muncul orde baru. Semua yang bersifat orde baru sikat habis semua. Kena kebencian. Kita tidak pernah berhenti. Dalam suasana marah mungkin waktu itu ya. Makanya dalam suasana berhenti. Jangan mengambil keputusan. Ambil wudhu, sholat, ya tenang. Gitu. Gitu loh. Itu ajaran. Yang ini yang mau dihilangkan. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai meta yuris kita. Kalau menurut saya di Undang-Undang Dasar kita tercantum pasal 29 negara berdasarkan ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu nggak masuk di dalam sistem pemilu kita. Nilai-nilai ketuhanan itu hampa di dalam pengambilan keputusan. Gitu. Gagal kita transformasikan secara konkret gitu. Kan padahal ada nilai teks ketuhanan yang Maha Esa, tapi teks ketuhanan hanya sebatas tinggal tertulis, tidak terimplementasi dalam bentuk keputusan apapun. Gitu loh. Itu yang harus dikoreksi nanti ya. Itu penting. Sekali lagi gitu ya, kan hebat gitu kan kalau Pak Prabowo gitu ya pidatokan secara sistematis konsepsi saya mengenai demokrasi kita bla 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 bla. Jadi perdebatan nggak apa-apa. Tapi ada orang sudah atau kalau menurut saya Ustaz harus tetap Pak Prabowo ini harus tegar. Karena sudah ada orang mengatakan ini ultranasionalis. Sudah mulai. Ini gila. Zaman sekarang untuk pemimpin ultranasionalis semua di seluruh dunia. Kayak Jerman gitu. Ram ada kayak gitu nasionalis yang border mau dicabut. Ada Putin. Amerika juga. Ada Indonesia, ada Erdogan kayak gitu. Itu sudah mulai dikembangkan. Saya yakin ini oligarki dunia ini dia akan resah kalau ada yang seperti itu gitu loh. Jadi dia buat isu itu. Oke, menarik nih diskusi kita. Pasti nggak selesai kalau kita terus gitu. Waktunya terbatas. Terima kasih Pak Margarito dan juga Pak Ahmad Yani. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusi kita tadi, bincang-bincangnya menarik sekali ya, luar biasa gitu ya. Dan kita berharap bermanfaat dan tentunya ini jadi masukan bagi dari narasumber kita ini kepada Pak Prabowo, mungkin nanti terdengar atau ditonton oleh Pak Prabowo sehingga bisa jadi hal-hal yang positif untuk demokrasi kita yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.